Shalom Generation, selamat pagi. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah, walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya itu tidak akan mengurangi semangat kami untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar dapat kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa
Shalom di Generation, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua keadaannya sehat, baik-baik saja. Rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu, tetapi beberapa di antara anggota B Generation sudah mulai ketemu kita di hari Minggu di gereja. Tetapi masih banyak juga anggota B Generation yang belum datang ke gereja. Oleh karena itu kita masih belum bisa ketemu. Saya rindu sekali untuk kita kembali bertemu seperti biasanya. Tetapi mau dikatakan apa lagi? Kita masih ada di dalam pandemi COVID-19. Tapi saya tetap bersuka cita, saya masih diberi kesempatan untuk membina kalian, sekalipun melalui online seperti saat ini. Mari setelah tadi kita menaikkan pujian, sekaranglah waktunya untuk kita bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik, kita persiapkan Alkitab kita, dan kita persiapkan buku catatan kita untuk kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar, seperti biasa, saya akan mengajak kita semua bersatu dalam doa, mengajak Allah Roh Kudus, Sang Penolong itu, untuk turut di dalam proses pembelajaran ini, mengurapi setiap kita, sehingga setiap kita dapat benar-benar belajar dan menangkap isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Mari kita rendahkan hati kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baik yang Tuhan jadikan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Kau disukakan dengan setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Tuhan, sekarang adalah waktunya untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami haus ya Tuhan. Kami rindu belajar dari firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, sebab kami semua sudah siap untuk mendengar. Allah Roh Kudus, penolong kami, biar kiranya Engkau yang Allah yang hidup mengurapi setiap kami, menolong setiap kami, sehingga di waktu kami belajar sebentar lagi, kami diberi konsentrasi, kami diurapi oleh Roh Kudus untuk dapat benar-benar menangkap isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Kami kuduskan waktu yang tidak lama ini hanya untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul It's okay to not be okay. Ketika kehidupan kalian saat ini merasa gak oke, saya cuma mau berkata bahwa it's okay. Dan ketika saya bertanya kepada kalian, sebenarnya apa sih yang membuat kehidupan kalian gak oke? Pasti banyak di antara kalian yang menjawab, ya aku lagi banyak pergumulan kok, atau aku lagi banyak masalah kok dalam hidup ini. Karena yang namanya masalah itu bukan cuma orang tua saja, dari anak kecil, anak SD, anak SMP, SMA, kuliah, sampai kerja, sampai orang yang menikah. Dalam semua fase kehidupan manusia pasti akan menemukan masalah di dalam kehidupan ini. Jadi aku lagi banyak masalah nih kok, jadi rasanya hidupku gak oke. Sebab memang pada kenyataannya, hal yang paling sering membuat kehidupan kita jadi gak oke adalah masalah. Masalah adalah hal yang paling sering membuat kehidupan kita menjadi gak oke. Kita merasa gak oke dengan hidup ini. Karena apa? Karena ada masalah, karena ada pergumulan. Contohnya anak-anak yang saat ini masih duduk di bangku-bangku sekolah, yang masih sekolah. Ketika kita melihat di film-film sekolah itu begitu menyenangkan, bermain, kita bisa bertemu dengan teman, begitu menyenangkan kehidupan sekolah. Tetapi pada kenyataannya, kita bertemunya dengan tugas, ujian, ulangan, guru yang kita kurang suka mungkin, dengan orang-orang yang gak selalu baik di sekitar kita, dengan teman-teman yang gak selalu baik, yang gak selalu menyenangkan.
Apalagi saat pandemi seperti saat ini, kita nggak bisa bertemu dengan mereka. Kita belajar dari rumah masing-masing. Apalagi tugasnya banyak, bukan? Numpuk nggak karuan. Udah gitu hasilnya pun belum tentu bagus. Ada kalanya kita dapat nilai merah, kita merasa hidup kita nggak oke. Kenapa ya? Udah banyak tugas, udah berusaha, nilai masih merah, sedangkan orang lain ada yang nilainya tinggi-tinggi, nilainya bagus-bagus, aku hanya dapat nilai merah. Kita merasa hidup kita nggak oke. Atau mungkin beberapa rekan-rekan yang sudah melalui masa-masa sekolah yang saat ini sudah mulai memasuki masa-masa pekerjaan. Kita semua tahu bahwa di dunia pekerjaan saat ini ada persaingan yang begitu ketat. Dan di dalam persaingan itu tentu saja kita tidak selalu menang, bukan? Ada kalanya juga kita kalah. Kita merasa, aduh kenapa aku sampai kalah? Kenapa aku kalah dari orang itu atau dari perusahaan itu? Atau yang hidup di dalam perkantoran, kita membayangkan hidup dalam dunia perkantoran yang ideal itu, di mana kita sesama pekerja saling membangun, saling menolong. Tetapi pada kenyataannya ada saling sikut, saling memfitnah, saling menjelekkan. Rasanya hidup ini nggak oke. Yang usaha harusnya untung malah rugi. Apalagi saat pandemi seperti ini, sepi dan lain hal. Kenapa ya hidupku rasanya nggak oke? Kenapa ya rasanya kita ingin bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa hidupku gak oke seperti ini gitu loh. Kenapa ya Tuhan? Rasanya kita ingin bertanya sama Tuhan. Namun sebelum kita bertanya sama Tuhan, saya mau kasih bocorannya dulu kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita tanya sama Tuhan, kenapa hidupku gak oke? Karena ada berbagai pergumulan, karena ada berbagai permasalahan hidup. Coba kita berkaca dulu kepada kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus menjelma menjadi seorang manusia sama seperti kita, apakah kehidupan Tuhan Yesus oke? Ya, di satu sisi kehidupannya sangat oke, karena Tuhan Yesus bisa berdampak secara luar biasa dan dia bisa berhasil menyelesaikan misi dari Sang Bapa. Tetapi kalau kita melihat keadaan kehidupannya, bisa dikatakan itu juga nggak oke. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hidupnya tidak dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dia. Memang ada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, tetapi jumlahnya kalah banyak daripada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, orang-orang yang ingin membunuh Tuhan Yesus. Jadi selama Tuhan Yesus hidup di bumi ini, Tuhan Yesus itu dikelilingi oleh orang-orang yang melihatnya dengan sinis, orang-orang yang di dalam hatinya memiliki kerinduan untuk membunuh Tuhan Yesus. Apakah itu oke? Bahkan ketika Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya, bahkan bukan sekedar kampung halaman, dia kembali ke keluarganya sendiri. Firman Tuhan mencatat, keluarga dan kampung halamannya pun menolak dia. Tuhan Yesus merasakan apa itu ditolak. Tuhan Yesus merasakan apa itu difitnah. Tuhan Yesus merasakan setiap permasalahan yang saat ini kita alami. Tuhan Yesus merasakan ketidakokean di dalam hidup ini. Bahkan di akhir kehidupannya bisa dikatakan sangat tidak oke, sebab Tuhan Yesus tidak mati dengan tenang, tetapi dengan sangat menderita. Dia harus dipukuli, dia harus dicambuk, dia dicemooh. Bahkan dia harus memikul salibnya ke atas bukit Golgota. Dan yang lebih gak oke lagi, Tuhan Yesus menderita seperti itu bukan karena kesalahan dan dosanya, karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Tetapi dia dihukum, dia menderita, bahkan dia mati di atas kayu salib karena dosa dan pelanggaran setiap kita. Dia mati bukan karena kesalahannya, dia mati karena kesalahan kita. Dia dicemooh. Bahkan sampai saat ini pun kita masih dengar cemoohan itu.
dia begitu menderita pada akhirnya. Mati sebagai olok-olokan. Kalau kita berkaca pada kehidupan Tuhan Yesus, ketika ia menjadi seorang manusia, tentu kita akan belajar dan sadar bahwa memang hidup ini nggak oke. Hidup ini nggak selalu oke. Dalam hidup ini akan selalu ada masa-masa ketika kita merasa nggak oke. Maka ketika kita ada di masa-masa nggak oke, apabila saat ini kita sedang merasa tidak oke, saya coba berkata, it's okay. Itulah manusia. Tidak selamanya hidup ini oke. Namun yang nggak oke sesungguhnya adalah ketika kita membiarkan hidup kita tetap tidak oke. Mengerti ya? Jadi, it's okay to not be okay. Kalau kalian saat ini nggak oke, it's okay. Sebab itu manusia. Tetapi kalau kita membiarkan untuk terus jadi tidak oke, itulah yang nggak oke. It's okay to not be okay saat ini. Tetapi kita harus belajar menanganinya dengan benar, ketidakokean dalam hidup ini. Maka kita akan pelajari cara menanganinya yang benar itu dari kebenaran firman Tuhan, yang sebenarnya kita akan buka bersama-sama di kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-3 sampai ke-5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang ketiga ini ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga, kata Paulus, dalam kesengsaraan kita. Jadi Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita untuk bermegah di dalam kesengsaraan kita, untuk bermegah di dalam permasalahan kehidupan kita. Dengan kata lain, ketika kita sedang sengsara, ketika kita sedang banyak masalah, ketika kita merasa hidup kita nggak oke, kata Rasul Paulus, bermegahlah untuk itu. Bermegahnya tentu bukan aku lagi nggak oke nih, bukan bermegah seperti itu. Kata bermegah di sini untuk melawan kecil hati atau malu atau minder. Karena kebanyakan di antara kita ketika kita nggak oke, ketika kita sengsara, ketika kita susah, kita rasanya sungkan untuk ngomong sama orang, kita malu untuk ngomong sama orang, bahkan kita mungkin berkecil hati untuk ngomong sama orang kalau hidupku lagi nggak oke saat ini. Karena memang banyak pengajaran di luar sana yang keliru juga. Kalau hidup kita lagi nggak oke, katanya kita lagi banyak dosa. Padahal nggak seperti itu, nggak selalu seperti itu. Kalau kita berbuat dosa, membuat hidup kita nggak oke, benar. Tetapi nggak selamanya saat hidup kita terasa nggak oke karena dosa. Tetapi ada kalanya hidup kita terasa tidak oke karena kita manusia. Manusia selalu bertemu dengan masalah. Bahkan pengajaran-pengajaran kita selalu ditanya, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Sehingga kita sungkan rasanya untuk ngomong sama orang, aku lagi nggak oke nih. Kita malu, kita berkecil hati, apalagi melihat kehidupan orang lain, rasanya oke-oke saja. Tapi izinkan saya berkata, gak ada orang yang hidupnya oke selalu. Kalau kita melihat seseorang hidupnya saat ini sedang oke, sebenarnya cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia memang sedang oke, bukan berarti dia tidak pernah tidak oke. Dia pernah tidak oke dan suatu saat pun kehidupannya akan jadi tidak oke juga. Karena namanya manusia, hidupnya naik dan turun, gak akan selalu oke. Jadi kemungkinan yang pertama, ketika kita melihat orang lain oke, memang mungkin sedang oke, tetapi percayalah suatu saat akan jadi gak oke lagi. Atau kemungkinan yang kedua, dia sedang berpura-pura juga, dia juga sedang malu untuk mengakui ketidakokeannya. Tapi firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengajarkan kita, kalau kita hidup ini gak oke, kalau kita sedang ada dalam kesengsaraan, di dalam pergumulan, di dalam berbagai permasalahan kehidupan, seberat apapun itu, belajarlah untuk tidak berkecil hati, belajarlah untuk bermegah untuk itu. Ketika orang lain bertanya, apa kabarnya? Lagi nggak oke gitu ya. Belajar untuk bermegah untuk itu. Jangan malu, jangan berkecil hati. Bilang sama orang yang tanya itu, aku lagi nggak oke. Dan kalau kita percaya sama orang itu, bilang, tolong doain ya.
aku lagi bergumul ini. Kita bisa cerita kepada orang yang kita percaya tentunya. Bro, sis, toko, tolong doain ya, aku lagi nggak oke ini. Aku lagi punya pergumulan ini. Itu yang dimaksud dengan pertama bermegah. Kita harus mengakui diri kita bahwa aku ini nggak oke. Dan selama kehidupan sebagai seorang manusia, pasti ada kalanya dalam hidup ini. Hidup kita jadi nggak oke. Kita harus belajar mengakui itu. Kita harus belajar untuk menerima itu. Jangan malu, jangan berkecil hati. Dan kita harus belajar untuk bermegah untuk itu. Karena selama kita masih bilang, aku lagi nggak oke ini, artinya kita masih jadi manusia. Artinya kita masih hidup. Jadi belajar yang pertama untuk menerima keadaan itu dan bermegah untuk itu. Jangan malu, jangan berkecil hati. Ya, tetapi jangan cuma menerima. Firman Tuhan di sini dengan jelas berkata, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan hidup, permasalahan kehidupan ini, ketidakokean di dalam hidup ini, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan seharusnya melahirkan sebuah ketekunan. Ketika ada fase kehidupan sedang tidak oke di dalam hidup seorang manusia, sesungguhnya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, dia akan jadi tekun. Yang kedua, dia akan jadi frustasi. Ada dua jenis hasil yang diperoleh oleh manusia ketika dia bertemu dengan fase-fase ketidakokean di dalam hidup ini. Yang pertama, dia akan menjadi tekun, dia akan semakin giat. Dan yang kedua, justru mereka akan semakin menjadi frustasi dan putus asa. Makanya banyak orang bunuh diri ketika menghadapi berbagai masalah. Karena ketika mereka merasa hidup ini gak oke, maka mereka frustasi dan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi anak-anak Tuhan, ketika saat-saat hidup terasa tidak oke, jangan frustasi yang keluar, tetapi ketekunan yang harus keluar dalam hidup kita. Kita harus tetap tekun, kata firman Tuhan. Orang-orang yang anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang tadi dapat nilai merah, ketika kita merasa nilai kita merah, it's okay, nilaiku merah, terima itu. Tetapi jangan biarkan terus merah. Tekunlah untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi, belajar lebih giat lagi, hingga suatu saat nilaiku gak merah lagi, bahkan dapat nilai yang tertinggi di kelas atau bahkan di angkatan. Itu anak-anak Tuhan ketika menghadapi masa-masa yang gak oke dalam hidup ini. Ketika kita kalah dalam persaingan bisnis misalnya, ada orang yang lebih mengasihani diri, lalu ambil tali, gantung diri, bunuh diri karena merasa diri tidak berguna. Tetapi anak-anak Tuhan jangan sampai keluar frustasi, tetapi anak-anak Tuhan harus keluar ketekunan. Ketika kita merasa kalah dalam persaingan, it's okay, aku kalah, terima itu dan belajarlah dari itu. Aku akan lebih tekun lagi bekerja, aku akan lebih tekun lagi belajar. Kekalahan ini adalah pelajaran yang begitu berharga bagiku untuk mengarungi hari esokku. Itu anak-anak Tuhan menghadapi masa-masa tidak oke dalam hidup ini. Yang merasa bisnisnya rugi juga, it's okay rugi. Saat-saat ini banyak orang rugi. Kita belajar terima kenyataan, tetapi nggak cukup sampai situ. Tekunlah, lebih tekun lagi belajar bagaimana memasarkan lebih lagi, bagaimana kita dapat memperoleh keuntungan. Kita pelajari kenapa kita bisa sampai rugi. Kita berusaha untuk memperbaiki hal itu. Itu anak-anak Tuhan ketika mereka bertemu dengan sebuah kesengsaraan. Itu anak-anak Tuhan ketika mereka bertemu dengan permasalahan. Itu anak-anak Tuhan ketika mereka bertemu dengan masa-masa tidak oke dalam hidup ini. Mereka justru akan semakin tekun, kata firman Tuhan. Tekun bekerja, tekun belajar, dan jangan lupa tekun berdoa juga. Jadi Be Generation belajarlah. Ketika ada fase tidak oke dalam hidup ini, it's okay. Tetapi jangan biarkan itu terus jadi gak oke. Biarlah kita melahirkan sebuah ketekunan dalam diri ini. Cuma masalahnya gimana sih kok caranya supaya yang lahir itu ketekunan bukan frustasi, benar nggak?
Saya kasih sedikit bocorannya. Salah satu cara supaya kita bisa melahirkan sebuah ketekunan dan bukan sebuah kefrustasian, caranya adalah perhatikan apa yang kita dengar. Kalau yang kita dengar hanya cemoohan orang, yang kita dengar hanya omongan-omongan negatif dari manusia, tentu kita akan frustasi. Tetapi kalau kita mendengar apa kata firman, kita mendengar apa kata Tuhan, kita mendengar kalimat-kalimat yang membangun dari saudara-saudara seiman kita, maka yang keluar adalah akan sebuah ketekunan. Contoh simpelnya aja, kalau kita misalnya lagi haus, benar-benar haus, kita lagi dahaga sedemikian rupa, panas terik jam 12 siang, seperti padang gurun. Kalau kita mendengar bahwa di ujung sana hanya ada sebuah jurang, maka kita sudah mengasihani diri, kita sudah putus asa dan kita mati di titik ini. Padahal kita salah dengar. Di ujung sana bagi anak-anak Tuhan adalah mata air yang segar. Karena firman Tuhan di kitab Romawi berkata bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di masa-masa tidak oke, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi ujungnya itu pasti selalu kebaikan, ujungnya itu selalu mata air yang segar. Tapi kalau kita salah dengar, maka ada hanya kefrustasian. Tapi kalau kita dengar dari orang-orang yang seiman dengan kita, yang mulutnya baik, dari kakak-kakak rohani, kita akan mendengar, percayalah di ujung sana adalah air yang segar, maka kita akan tekun mengejar ujung jalan itu, bahkan lebih tekun daripada orang yang haus. Itu yang dimaksud dengan kesengsaraan, itu akan melahirkan ketekunan. Perhatikan apa yang kita dengar. Makanya kalau bergaul, banyaklah bergaul dengan orang-orang yang membangun. Banyaklah bergaul dengan orang-orang yang mulutnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, bukan kalimat-kalimat yang kasar, bukan kalimat-kalimat yang kotor, bukan kalimat-kalimat yang menjatuhkan. Karena itu sangat menentukan ketika kita ada di fase-fase ketidakokean dalam hidup ini. Jadi hati-hati dalam bergaul juga. Maka pastikan bergaul dengan yang benar. B-Generation salah satunya ini contoh ruang lingkup pergaulan yang benar. Saya akan membina sebaik-baiknya sehingga B-Generation dapat menjadi kelompok anak muda yang saling membangun satu dengan yang lainnya. Ada komsel-komsel, join dengan komsel-komsel itu. Komsel-komsel itu diadakan untuk saling membangun. Sehingga ketika kita merasa nggak oke, kita dapat bermegah, kita dapat cerita sama teman-teman komsel kita, aku lagi nggak oke nih. Kita bisa sharing sama mereka, kita dapat berdoa bersama. Dan kita juga dapat dibangun dari komsel itu, sehingga yang lahir dari kehidupan kita, lahir dari masa-masa gak oke kita, adalah sebuah ketekunan, bukan kefrustasian. Perhatikan apa yang kita dengar. Jadi yang kedua, ketika masa-masa gak oke, jangan biarkan tetap gak oke. Tetapi ketidakokean yang mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih tekun bekerja, lebih tekun belajar, dan lebih tekun berdoa kepada Tuhan. Itulah respon yang baik dari seorang anak-anak Tuhan. Lalu selanjutnya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, ayat yang keempat. Tahan uji ini berbicara tentang kekuatan. Ketika kita tekun, ketika kita memiliki kelompok yang benar seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di masa-masa gak oke ini kita akan tetap tahan uji, kita akan tetap kuat. Dan ketika kita kuat, kita akan dapat melihat pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita lemah, kita nggak dapat melihat pengharapan itu. Ketika kita lemah, kita hanya melihat sebuah kemustahilan. Tetapi ketika kita kuat, ketika kita tahan uji itu akan melahirkan apa? Kata ayat 4, menimbulkan pengharapan. Ketika kita tekun, kita akan menjadi kuat, kata firman Tuhan. Ketika kita kuat, kita akan dapat melihat pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya kita akan melihat, it's okay kalau saat ini aku nggak oke, tetapi aku percaya di dalam Kristus hidupku akan menjadi oke lagi. It's okay to not be okay today, tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku tidak akan terus-menerus jadi nggak oke. It's okay to not be okay, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku dapat menanggung segala perkara. Kata Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Itu anak-anak Tuhan menghadapi masa-masa ketidakokean di dalam hidup mereka. Mereka dapat melihat pengharapan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan. It's okay to not be okay. Tetapi aku dapat melihat di dalam Tuhan Yesus bahwa pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanku. Dan pada saat aku dicobai, kata firman Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya kepadaku. It's okay to not be okay, tapi di dalam Kristus ada jalan keluar. Itu anak-anak Tuhan dapat melihat pengharapan sejauh itu. Maka firman Tuhan pada kesempatan kali mengajarkan kita, it's okay to not be okay. Tapi jangan biarkan untuk terus menjadi gak oke. Terima itu, jangan berkecil hati, bermegahlah untuk itu. Namun jangan biarkan ketidakokean itu tetap menjadi tidak oke. Bertekunlah. Lebih tekunlah untuk bekerja, lebih tekunlah untuk belajar, dan lebih tekunlah untuk berdoa. Dan setelah itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bahwa badai pasti berlalu. Ketidakokean ini pasti akan berlalu. Itulah apa yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita di waktu-waktu ini. Dan firman Tuhan berkata di ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tuhan Yesus itu gak pernah mengecewakan kita. Kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, secara khusus di fase-fase ketidakokean dalam hidup ini, lihatlah Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Dia gak akan pernah mengecewakan kita. Sebab dia mengasihi kita, dia gak mau melihat kita kecewa. Dan dia tidak akan mengecewakan kita, kata firman Tuhan. Berharaplah jangan pada manusia, makanya manusia bisa mengecewakan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan, sebab dia tidak pernah mengecewakan kita. Maka kita belajar pada kesempatan kali ini di Generation, it's okay to not be okay. Kalau saat ini hidup kita gak okay, it's okay. Semua manusia ngalamin fase itu kok. Tetapi kita harus tetap tekun dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan pergumulan kita, kesusahan kita, ketidakokean kita membuat iman kita ragu kepada Tuhan. Tetapi justru iman kita harus semakin kuat, percaya kepada Tuhan. Mari kita bertumbuh bersama, sekalipun hidup kita gak oke, belajar terima itu. Namun jangan biarkan itu untuk tetap tidak oke. Bertekunlah dan percayalah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada kesempatan kali ini mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada kesempatan kali ini yang mengajarkan kami, it's okay to not be okay. Kalau kehidupan kami gak oke, it's okay ya Tuhan. Tetapi ajarlah kami untuk tidak frustasi dengan keadaan ketidakokean ini. Tetapi kami harus selalu belajar untuk memperbaiki semuanya. Kami harus belajar untuk tidak membiarkan keadaan ini tidak oke untuk seterusnya. Kami harus tetap tekun dan kami harus tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, biar kiranya Kau memateraikan firman ini dalam hati setiap kami, sehingga firman ini tidak menjadi sia-sia, tidak berlalu begitu saja, tetapi setiap kami dapat terus dibangun oleh firman ini, dan kami senantiasa menjadi anak-anak yang menyukakan hati Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang ada dalam fase-fase ketidakokean dalam hidup ini. Biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengharapan di dalam hati setiap mereka, sehingga setiap mereka dapat tetap kuat melalui fase-fase yang tidak mudah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari rekan-rekan PPK yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang
terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.